hujan. Seorang pawang hujan bernama Mbak Rara sedang viral karena tampil di ajang MotoGP dan katanya berhasil meredakan hujan deras yang mengguyur Mandalika. Dan kinerja Mbak Rara ini bahkan mendapat komentar positif loh oleh pihak MotoGP itu sendiri. Bahkan katanya Mbak Rara ini diminta sendiri oleh pihak Dorna untuk mengontrol hujan saat event MotoGP. Dan langsung fenomena ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bagi yang pro tentu saja akan berpendapat bahwa ini adalah salah satu bentuk kearifan lokal dan wujud bagaimana sejak dulu leluhur mengajarkan kita untuk selalu terhubung dengan alam, bahkan dengan entitas-entitas gaib yang ikut mengatur alam semesta. Tapi dari yang kontra, tentu saja pendapatnya nggak jauh-jauh dari zaman gini masih percaya gaib. Orang menyembah jin saja dipuji-puji, dukun kok dipercaya. Minta sama Tuhan dong, bukan minta sama dewa. Zaman sudah canggih kok masih saja percaya mistis. Namanya orang belum paham, ya sudahlah kita biarkan saja. Tapi memang sih sejak dulu leluhur Nusantara sudah mengajarkan kita untuk selalu terhubung dengan alam. Cara mereka agar terkoneksi dengan alam juga banyak metodenya. Ada yang melalui ritual, ada yang melalui meditasi, ada yang melalui doa, dan masih banyak lagi. Sebenarnya manusia dengan alam ini saling terhubung. Apa yang manusia pikirkan, maka alam semesta akan menangkapnya dan memantulkannya kembali ke kita cepat atau lambat. Karena inilah law of attraction atau hukum tarik-menarik bisa bekerja. Dan ketika manusia melakukan ritual, itu adalah salah satu upaya manusia agar law of attraction mereka bisa berhasil, sehingga pikiran mereka bisa tertangkap oleh alam, dan alam bisa memantulkannya kembali kepada manusia dalam bentuk kenyataan. Sebenarnya, manusia itu bisa terhubung dengan alam semesta hanya dengan pikiran atau batinnya saja. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tingkatan spiritualnya sudah sangat tinggi. Mereka biasanya hanya dengan pikiran atau batin saja sudah bisa mengontrol energi-energi yang ada di alam semesta. Tapi memang banyak orang yang lebih suka melakukannya melalui ritual, karena ketika mereka ritual, energi pikiran mereka akan terasa lebih kuat dan pesan yang dilepaskan ke semesta juga lebih kuat. Dan jangan lupa, semua yang ada di semesta ini adalah energi. Bahkan awan, hujan, listrik, internet, malaikat, dewa, dan setan pun sebenarnya juga energi. Kalau tidak ada energi, maka semesta dan seluruh isinya tidak akan bisa terbentuk. Lagi pula, di zaman serba teknologi begini, sebenarnya banyak kok ilmu-ilmu spiritual kuno yang diaplikasikan menjadi teknologi canggih dan biasa kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Radio, telepon, internet, propaganda media, metaverse, dan teknologi nuklir adalah beberapa contohnya. Mau aku jelasin lebih? Buat sedulur Mbah No dimanapun Anda berada, semoga semua sehat selalu. Jadi di sini saya merespon videonya Mbak Lia yang masih muda tapi wawasannya cukup luas, saya akui. Nah, di sini video ini membahas tentang zaman gini kok masih percaya dengan pawang hujan. Nah, sulit ngomong. Zaman gini kok masih percaya dengan pawang hujan lah. Memang benar, orang awam itu, orang awam itu sulit untuk diterangkan karena apa ya, tidak mengalami sendiri atau tidak lakunya sendiri gitu. Jadi sulit. Tapi tentang orang awam itu juga tidak bisa disalahkan karena apa, orang yang belum pengetahuannya belum cukup, belum pernah mengalami, kan seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi orang awam itu ya susah gitu loh, kalau dibilang. Emang benar, zaman sekarang itu zaman milenial. Apa ada orang itu yang bisa menerangkan hujan atau memindah hujan? Sebetulnya tidak menerangkan atau tidak memindah hujan sebetulnya, karena frekuensi kekuatan batin. Kalau Mbak Nah seperti itu, karena frekuensi kekuatan batin, rasa kita berkoneksi dengan akal pikiran itu mengoneksi alam semesta seperti itu. Tapi orang awam juga kalau diterangkan seperti itu, berarti kalau bisa memindah hujan, menerangkan hujan, berarti kan bisa membuat hujan juga, kan seperti itu ya. Kalau emang mendung, keadaan mendung itu bisa biasanya saya mencari. Tapi kalau emang seperti ini, karena kan di situ kalau emang keadaan mendung, biasanya mendung tidak hujan, itu kan kita energinya tidak terkuas habis gitu. Tapi jangan lupa, semua itu juga atas izin semesta dan sang pencipta, seperti itu, tidak lepas dari itu. Dan itu ada kebutuhan-kebutuhan khusus, bukan kita semaunya sendiri seperti itu. Jadi
orang awam pasti bertanya balik, kalau bisa menerangkan hujan atau bisa memindah hujan, berarti bisa membuat hujan juga kan? Seperti itu. Loh, kalau emang seperti itu, ya kalau sang pencipta mengizinkan, terus alam juga mengizinkan, ya pasti akan bisa. Karena apa? Kita itu sebagai spiritual sekedar apa ya, mengontrol, bukan berhak untuk apa ya, meng-ACC, kalau menyetujui, oh ini waktunya hujan, oh orang ini minta hujan, harus dihujankan, kasih hujan, oh orang ini minta panas, terus akan dikasih panas. Tidak seperti itu. Kita spiritual, dan di Al-Quran juga dijelaskan sebagai khalifah atau pengatur gitu. Seperti itu. Manusia adalah khalifah, untuk mengatur, penyeimbang, cuma penyeimbang loh, bukan semaunya. Untuk mengoneksi alam itu semaunya sendiri tidak bisa. Makanya kita sebagai khalifah atau sebagai spiritual itu cuma menyeimbangkan. Seumpama mau terjadi bencana yang amat fatal, nah, kita ini akan terjun untuk menyetabilkan. Seumpama bencana itu juga tidak keterlaluan seperti itu. Itu. Seumpama hujan, terus nanti akan berakibat fatal, akan menjadi bencana, seolah-olah akan menjadi banjir atau rumah-rumah akan rusak. Nah, di situ kalau orang Jawa ngarani paku bumi ya, untuk pengontrol alam, spiritual juga bisa. Paku bumi kalau orang Jawa. Nah, di situ kalau ada utusan atau paku buminya, pasti hujannya sewajarnya. Gitu. Jadi hujan tidak akan berakibat fatal, sampai angin, sampai banjir itu tidak akan seperti itu. Nah, maksudnya spiritual atau paku bumi juga lakonnya tidak gampang gitu lur. Kayak Mbah No ini tidak gampang. Seperti itu. Nah, contoh ini kita akan contoh sesimpel mungkin. Ini juga akan menjadi pertanyaan buat Anda gitu. Contohnya begini, kemarin itu Gunung Kelut itu di Kediri ya, Gunung Kelut itu meletus. Ini sebagai gambaran ya. Kalau di Kediri itu masih banyak paku buminya, spiritualnya gitu. Gunung Kelut meletus gitu, atau meletus atau apa ya, wis meletus lah. Nah, di situ kenapa yang hancur itu adalah Malang, yang banyak rumah-rumah yang ambruk, terus sampai ke Jawa Tengah abunya. Tapi kenapa kita yang duduk di lereng Kelut tidak ada satupun rumah yang ambruk? Gitu loh. Debu pun, pasir pun cuma tebalnya segini. Kenapa sampai Malang itu, Madiun, Malang, terus mana itu, pokoknya ke barat lah, sampai Borobudur, abuknya sampai sana. Padahal itu Gunung Kelut. Tapi kenapa di Kediri itu masih aman? Inilah keajaiban sebagai utusan atau paku bumi, sebagai spiritual. Nah, seperti itu. Itu sebagai gambaran alam semesta. Kalau kita sebagai spiritual yang betul-betul spiritual, yang mengangkat atau menghormati peninggalan-peninggalan luhur, insya Allah akan tetap dilindungi dan dijaga oleh alam gitu. Disitulah pertanyaannya, kena masalah hujan tadi. Orang yang bisa menyelesaikan hujan atau memindah hujan itu karena seatas izinnya sang pencipta atau alam itu sendiri juga. Jadi tidak terus kita itu bisa menyelesaikan hujan, terus bisa mendatangkan hujan. Nah, pertanyaannya, apa spiritual itu sebagai Tuhan? Kan tidak. Gitu loh. Banyak orang yang bilang seperti itu. Zaman kini masih percaya dengan dukun. Zaman kini masih, sebetulnya yang dipercaya itu bukan dukunnya. Gitu loh. Tapi bimbingan spiritualnya.
untuk menjaga alam itu bagaimana tetap stabil gitu loh. Karena zamannya orang sekarang, zaman milenial, itu keyakinannya itu sudah diubah dengan apa? Mindset Android seperti itu. Apa-apa Google kan seperti itu. Tapi kenapa zaman sekarang itu bencana lebih banyak daripada zaman dulu? Itu karena alam ini sudah bergejolak. Butuh khalifah yang betul, yang bekerja untuk sang yang pencipta, betul-betul bekerja untuk menyeimbangkan alam. Oke, cukup sekian penjelasannya tentang masalah dukun hujan atau pemindah hujan. Hujan kita itu sebagai pengatur, bukan untuk yang menentukan. Oke, cukup berpikir cerdas. Terima kasih Mbak Lia Lestari. Ini respon dari saya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.